Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Baik, Perkenalkan nama saya Muhammad Yusuf. Saya selaku konselor dan mahasiswa psikologi di Universitas Pesua. Boleh diperkenalkan dirinya dulu. perkenalkan nama saya Muhammad Rizky Ramadan, domisilinya itu gua. Sekarang itu lagi kesibukan lagi cari tempat kuliah dan jurusan Jawa Sendiri. Oke, baik. Gitu. Sebelum kita mau konseling ya, bisa diisi identitasnya lebih dahulu ya. Sini ada riwayat hidupnya, bisa diisi.
terima kasih ya sudah kamu mengisi riwayat hidup kamu ya. Oke, baik. Kalau boleh tahu keluhan Rehan ini apa ya? Kalau saya tuh bingung memilih jurusan dan tempat kuliah. Oh, jadi kamu bingung dengan pilih jurusan kamu ya sama tempat kuliah kamu. Oke, saya hargai dengan perasaan kamu ini karena kamu kebingungan ya. Oke, kalau boleh tahu Rehan ini lulusan dari mana ya? Dari lulusan dari SMA Negeri 92, lulusan baru. Oh, lulusan baru. Oke. Kalau boleh tahu aktivitas Rehan sehari-hari selama sekolah itu bagaimana? Pernah mengikuti organisasi? Pernah mengikuti organisasi. Kalau boleh tahu organisasinya? Organisasinya itu pramuka. Pramuka ya. Terus biasanya kegiatan lain selain pramuka itu apa ya kalau misalnya di rumah? Kalau kegiatan di sekolah cuman sibuk organisasi. Oke. Jadi Rehan sekarang masih bingung ya. Sebelumnya pernah menentukan menentukan jurusan apa yang angkat mau tapi bingung lagi gitu. Jurusan perkuliahan. Iya, sempat menentukan tapi bingung lagi gitu. Hukum. Oh, hukum. Kalau selain hukum apa lagi? Hukum itu Mungkin ada jurusan lain yang lebih diinginkan. manajemen. Oh, manajemen. Jadi dua jurusan ini. Oh. Terus kalau boleh tahu pernah nggak kamu direkomendasi sama teman-teman kamu tempat kampusnya sama keluarga gitu? Pernah. Pernah. Kalau boleh tahu kampusnya itu di mana? Oh, Unismu. Oh, Unismu. Hanya Unismu aja ya? Unismu. Sempat pernah pernah melihat website untuk mendaftar gitu informasinya? Sudah. Tapi belum daftar ya, tapi masih bingung gitu. Jadi kamu merasakan bahwa kamu bingung gitu. Oke. Boleh diceritakan kenapa kamu merasa bingung memilih jurusan gitu? Katakannya dua. Apa kamu mau mengambil dua-duanya atau bagaimana? Saya tuh kalau masalah bingung lebih ke arah prospek kerjanya ke depan gimana. Kan kalau manajemen itu memang banyak sekali orang ambil manajemen. Iya. Dan kita rasa juga kalau banyak ambil manajemen peluangnya juga semakin kecil. Dan setelah itu tuh manajemen susah untuk dapat kerja. Seperti itu. Kalau hukum? Kalau hukum lebih ke arah kapasitasnya ketika lulus karena persaingannya juga lumayan ketat. Lumayan ketat. Jadi kedua jurusan ini tuh apa ya? Kamu minta tapi kamu bingung. Oke. Terus untuk kampusnya itu apa ya? Pernah nggak kamu ditawari ke kampus lain selain Unism? UNEM. UNEM. Sebelumnya waktu tamat SMA pernah daftar UNEM? Belum. Belum. Mungkin ada rencana? Iya, rencana. Biasanya kalau di kamu itu di rumah itu selalu kayak membuat peraturan ya. Kau punya saudara gitu? Punya. Terus kalau di rumah itu biasanya kamu kayak membuat peraturan tentang saudara kamu nggak boleh begini begitu. Ya biasa ke adik. Ke adik. Kamu buat peraturan itu kayak mana? Peraturan kayak jaga pergaulan. Seperti itu. Terus dalam kehidupan kamu sehari-hari kamu kan kerja ya? Kerja biasa bantu orang tua.
kamu juga biasa mengatur waktu kamu gitu? Biasa. Biasa. Terus bagaimana cara kamu untuk mengatur waktu? Cara mengatur itu yang dipikir Mm-mm. dalam satu hari itu yang mana betul-betul mau dilakukan, dan dibuatkan jadwal yang memang kalau ada jadwalnya yang bersamaan, kita ambil yang penting dulu, kalau sekedar yang tidak penting belakangan. Oh, jadi Anda mengatakan bahwa yang apa, yang keinginan itu yang tidak penting begitu? Ya. Oke. Jadi harus yang dibutuhkan dulu ya untuk. Ya, betul. Kalau dari saya sih memang kedua jurusan ini memang kamu digambarkan lah gitu yang kamu suka. Tapi mungkin sebelum kamu mengambil jurusan ini, kamu lihatlah dulu mengenai di internet jurusan ini, misalnya hukum. Kamu telusuri di internet. Nah, jadi kamu lihat prospeknya itu bagaimana. Apakah di prospek itu ada yang menentukan karir kamu gitu. Karena kan kita tidak tahu ya bagaimana kedepannya prospeknya. Terus untuk manajemen, memang ini manajemen di dunia kerja pasaran memang susah ya untuk sekarang gitu. Tapi mungkin kamu kedepannya kita tidak tahu ya. Nah, tadi kan kamu di dalam riwayat hidup kamu ini kamu kerja ya. Kalau boleh tahu kerja sebagai apa? Sebagai BC, Ya, Business SBC. Consultant. Oh, SBC konsultan. Kalau boleh tahu kamu kerja untuk siapa? Untuk Untuk diri sendiri. diri sendiri. Jadi kamu rencana mau kerja di perusahaan ini untuk ngumpulin duit gitu? Ya, sama pengalaman juga. Kalau kamu untuk ngumpulin duit itu kamu langsung mau daftar kuliah? Pernah nggak kamu kepikirin kamu dapat tekanan dari temanmu atau orang tuamu selain jurusan kedua ini? Ada Apa? jurusan pendidikan. Pendidikan. Terus bagaimana tanggapanmu mengenai pendidikan ini? Tidak cocok, Pak. Tidak cocok. Tidak cocok dengan dunia pendidikan. Jadi kamu nggak merasa cocok ya, meskipun sudah direkomendasi sama teman kah itu? Tidak. Menurutmu kamu merasa tidak cocok dengan pendidikan itu karena apa? Tentunya kalau dia pendidikan lebih ke arah prospek kerjanya, bukan ke arah ke situ kan. Kalau pendidikan ke arah guru, dan saya bukan kayak yang niat ke guru gitu, sebagai pengajar, tidak niat. Karena kalau dari menurut saya sih yang paling kamu inginkan itu adalah jurusan hukum ya, kalau menurut saya gitu. Karena kan dari sisi kepribadian kamu saja itu kamu bisa membuat peraturan gitu, karena ini kan di bidang hukum gitu. Terus kalau melakukan manajemen waktu, kamu juga terlihat bagus lah gitu. Kamu bisa mengaturkan manajemen waktu kamu untuk kerja atau untuk bantu orang tua. Jadi hukum dan manajemen ini itu yang menentukan karir kamu ya untuk mengambil jurusan ini.
Selain tadi yang kita bahas itu, apa yang membuat kamu lagi bingung dengan hukuman sama manajemen itu? Tetap. Tentang manajemen. Iya. eh, Kamu kan bingung masalah prospek pekerjaannya. oh, Mungkin ada hal lain yang bikin kamu bingung lagi itu. karena yang bikin yang tidak tertarik itu pasti kalau manajemen pasti ada hitung-hitungannya, dan saya kalau soal hitung-hitungan biasa tuh tidak cocok Kak. Oh, jadi apakah kamu tidak suka menghitung? Iya, memang tidak suka. Kalau Kan- boleh tahu, mengapa Anda suka menghitung? karena yang dirasa kapasitasnya bukan di situ. Jadi Anda rasa bahwa menghitung-hitung itu bukan kepribadian Anda Ya, itu. bukan keahlian lah. Tapi yang kamu harus tahu ya, semua jurusan itu pasti adalah hitung-hitungannya. Pasti nggak ada cuma di dalam jurusan itu memang tidak semua lah, maksudnya didalami untuk menghitung-hitung gitu. Paling kalau di hukum itu lebih kebanyakannya kamu lebih menghafal gitu. Kalau manajemen saya akui kamu maksudnya layak sih, tapi kalau dibilang kamu nggak bisa menghitung-hitung ya saya rasa agak susah. Dan menurut saya dari ketiga jurusan ini yang recommended itu adalah hukum, karena kamu kan bilang nggak suka menghitung gitu. Terus bagaimana tanggapan yang saya rekomendasi kepada kamu? Kalau direkomendasikan hukum, saya lebih tertarik juga Iya. ke hukum, karena soal hitungan-hitungan itu lebih hukum itu lebih sedikit hitungannya, dan lain juga prospeknya tuh banyak, walaupun memang itu agak sulit persaingannya. Dan kalau hukum itu lebih ke arah kita kita bisa belajar banyak hal, belajar politik. Oh, jadi kamu suka politik Ya, juga? suka. Kalau boleh tahu jurusan waktu lulusan SMA itu jurusan apa? Jurusan MIPA. Oh, MIPA. Tapi kamu nggak pernah dibilangin sama orang-orang gitu kan? Kenapa kamu ngambil hukum gitu? Karena kan ini kan jurusan IPS. Pernah. Terus apa dia bilang sama kamu? Kenapa ambil hukum? Kan MIPA itu jarang orang, saya itu jarang ambil orang yang jurusan MIPA, walaupun ada. Katanya lebih susah keterimanya anak MIPA daripada IPS. Terus bagaimana tanggapanmu waktu kalau dibilangkan gitu? Tanggapan saya biasa-biasa. Biasa-biasa aja, tapi tetap Mengusahakan. tetap mau mengambil ya. Ya. Terus kalau misalnya kalau kita sudah melakukan konseling ini, kamu sudah menentukan ya jurusan ini. Ya. Terus apa yang mau kau sampaikan kepada orang tua kamu? Lebih ke arah diskusi tentang mungkin restunya ketika memilih jurusan hukum, bagaimana menurutnya, kalau memang bagus dan mendukung di secara material, ya saya lanjut. Terus apa strategi kedepannya nanti ini setelah kamu sudah menentukan hukum yang kau ambil? Tentunya juga lebih belajar lagi tentang jenjang karirnya, dan kayaknya kalau hukum itu bisa daftar kejaksaan, banyak kedinasan yang lain yang bisa
ada memang jalur sarjana hukumnya. Oke. Terus bagaimana dengan kampusnya? Kamu sudah menentukan, ada bayang-bayangnya sudah menentukan? Iya sudah ada. Jadi sudah akhirnya kamu sudah memilih hukum ya untuk menentukan karir kamu ke depannya ya. Ya semoga mungkin di tahun depan ya kamu sudah memilih jurusannya. Iya. Ya, oke. Oke, itu saja ya. Kita sudah konseling, kamu sudah menentukan gitu. Terima kasih. Oke, terus apa kesan-kesan yang sudah didapatkan selama sesi konseling ini? Tentunya tadi dapat jawaban-jawaban yang menarik dari manajemen, manajemen karangan, Iya. karena saya juga tanya lebih dominan hukum, dapat jawabannya juga. Oke. Meskipun kamu jurusan MIPA tapi tetap ambil hukum ya. Oke. Ya tetap semangat ya Rehan untuk kedepannya Kak. Itu aja ya kita mau konseling hari ini. Jadi kita lanjut lagi ya ke tes selanjutnya. Oke. Nah di sini ada tes RNIB ya. Nah di sini ada di satu kelompok ini ada 12 macam-macam pekerjaan, dan macam pekerjaan ini memiliki pekerjaan sendiri-sendirinya. Jadi kamu silakan memberikan rating pekerjaan ini dari 1 sampai 12. Dan di sini ada berapa ya? Sampai iya. Silakan.
Oke, selesai ya. Selanjutnya pilih 3 pekerjaan yang menurutmu kamu sukai gitu. Terserah biar selain di dalam terus. Oke, baik. Terima kasih Rehan. Selanjutnya itu kita akan melakukan kita sesi bertanya-tanya ya. Oke. Saya tanya mengenai riwayat hidup Anda enggak apa-apa ya? Sama keluarganya enggak apa-apa sih? Oh, bisa. Kalau boleh tahu Rehan ini anak keberapa dari bersaudara? Anak ketiga dari 5 bersaudara. Oh, anak ketiga dari 5 bersaudara ya. Kalau boleh tahu bisa tanya latar belakang ayahnya bisa? Bisa. Oh, bisa. Bagaimana sikap ayah pada umumnya? Ramah. Oh, ramah. Jadi dia ramah ya sama kamu gitu. Terus bagaimana dia sikapnya di lingkungan lain atau di lingkungan RT, pergaulan Ramah juga, sosial? ramah juga, ramah. Sama Ji. Ya. Jadi dia ramah ya gitu. Ya. Atau sebelumnya pernah dia lihat emosi? Pernah. Pernah. Dia emosi tentang apa? Gara-gara aku ganggu adekku. Terus apa dia lakukan kepada kamu? Memarahi. Oh, marahin. Kamu tahu apakah ayah bekerja? Iya. Oh, bekerja ya. Bagaimana ayah di lingkungan kerjanya? Lumayan ramah juga. Lumayan ramah. Ya. Terus saya mau tanya latar belakang keluarga dari ibu ya, enggak apa-apa ya? Oke. Bagaimana sikap ibu pada umumnya? Ramah juga dan terkadang juga sering melawak, lucu-lucu. Terus kalau tak boleh tahu sikap ibu di lingkungan lain itu bagaimana? Sama juga suka melucu. Suka lucu gitu. Juga, Jadi ya, sering membantu. oh jadi ibu kamu itu sering bergaul ya sama Ya. tetangga kamu gitu. Apa kegiatan ibu baik di rumah maupun di luar? Kalau boleh di rumah aja dulu. Kalau di rumah layaknya di ibu rumah tangga, beres-beres rumah. Kalau di luar Kalau itu? di luar ya biasa bersama-sama sama tetangga, cerita-cerita, sharing-sharing gitu. Apakah ya Pak ibu bekerja ya? Ya bekerja. Kalau boleh tahu Bu, saya ingin tanya relasi antara orang tua kamu bisa ya? Bisa. Apakah masing-masing siap terbuka ayah kamu dan ibu kamu? Iya. Terbuka ya, tidak Terbuka. ada kayak diam gitu. Ya terbuka. Apakah di antara kedua orang kamu itu saling mengasihi? Iya. Kami ngasih. Kalau boleh tahu kedua orang tua kamu itu apakah mereka memiliki perbedaan pendapat? Ya kalau perbedaan pendapat ya biasa ada lah. Biasa ada. Kalau boleh tahu pendapat orang ayahnya kamu itu bagaimana? Tentunya lebih sering lagi kan bicara-bicara, negosiasi lagi ya, cara menyelesaikan masalah ini seperti itu. Kalau ibu kamu itu? Ibu dia lebih ke arah ke situ sama juga. Sama juga. Sebelumnya pernah nggak kamu lihat orang tua kamu itu bertengkar gitu? Bertengkar. Iya. Mungkin dia mengenai masalah ekonomi. Pernah. Waktu itu kamu hanya melihatnya atau bagaimana? Cuma melihat saja. Terus bagaimana dengan kakak kamu gitu? Apakah dia diberhentikan gitu atau bagaimana? Ya. Saya tanya lagi dengan relasi orang tua dengan anak ya bisa? Ya bisa. Oke. Bagaimana suasana keluarga di iklim rumah? Ya bagus. Bagus sih. Ya, bagus.
di antara kedua orang tua kamu itu atau kakak kamu siapa yang lebih mendidik? Mendidik bapak. Bapak. Ya. Dia didikan kayaknya gimana? Keras. Lebih cara menasehati lah. Lebih menasihati. Iya. Terus kakak kamu tuh bagaimana? Sikapnya. Iya. Apakah dia mendidik atau bagaimana? Lebih cara ya mendidik juga mendidik. Tapi ayah lebih mendidik Iya. gitu. Kalau boleh tahu tata tertib di rumah itu siapa yang menentukan? Ibu. Ibu. Ya. Dalam pembagian tugas tentu pernah nggak kamu dibagikan tugas gitu? Saudara kamu kerjakan ini. Pernah. Apakah ada jam tertentu yang ditetapkan saat anak harus kembali di rumah? Tidak ada. Nggak ada. Jadi kau bebas keluar gitu. Bebas. Tapi biasanya kamu keluar jam berapa? Dia keluar jam 7. Pulang. Jam 10. Terus bagaimana reaksi orang tua kamu itu? Biasa-biasa sih. Biasa. Ya, dari mana? Dari luar. Oke. Nggak ada kayak apa emosi. Tidak. Jadi apakah anak atau anda bebas menentukan lingkungan pergaulannya? Ya, bebas. Kalau boleh tahu biasanya di lingkungan anda itu bagaimana? Saya kan lumayan orang-orang yang rajin gitu, semua yang bisa diajak berkembang. Gitu. Artinya kamu nggak masuk ke lingkungan anu ya? Tidak. Kalau boleh tahu semisalnya ya saudara kamu atau kakak kamu atau kamu mengidap di rumah teman kamu itu bagaimana tanggapan orang? Biasa-biasa aja. Biasa-biasa aja. Iya. Nggak ada larangan. Tidak. Misalnya sikap orang tua dia keadaan tertentu sakit atau lagi mengalami kesulitan itu bagaimana sikapnya? Ketika Dia mengalami kesulitan atau sakit, ya, saling membantu. saling bantu. Iya. Kalau tahu siapa yang merasakan lebih dekat, ibu atau ayah? Ibu. Ibu. Apa yang disukai dari ibu? Enak dia berbicara, sering bercanda seperti itu. Oke. Selama kamu bersama dengan orang tua kamu itu, kamu pernah nggak dihukum? Pernah. Karena apa? Gara-gara itu ndak kuat adekku. Kumarahi adek. Oh, kau marah adikmu gitu. Terus bagaimana kesannya saat kamu pukul itu? Bagaimana kesannya sampai sekarang? Kesannya kalau saya pribadi kayak lebih ke arah oh ini salah aja yang saya lakukan. Saya tanya relasi saudara kamu yang apa ya? Kenapa? Di antara kau saudara kamu itu kamu dekatnya dengan siapa? Dekat sama kakak. Kakak. Kedua. Boleh tahu kakak berapa? Kedua. Kedua. Kalau tahu alasannya karena apa? Gara-gara enak juga diajak berbicara, lebih santai. Jadi apa ya? Lebih dekat sekali. Iya. Terus bagaimana dengan hubungan saudara-saudara lain? Aman juga. Manji. Kalau boleh tahu, apakah kalian saling memperhatikan? Iya, saling. Apakah pernah saling bertengkar? Ya, iya, sering juga. Saling bertengkar sama, boleh tahu sama siapa? Kalau sama kakak. Sama kakak. Ya. Kalau saya tanya riwayat pendidikan ya enggak apa-apa ya. Ada. Masuk sekolah itu pada usia berapa? Usia itu usia 5 tahun. 5 tahun. Ya. Masuk TK atau langsung satu TK. SD? TK. Bagaimana masa penyelesaian tiap tingkat studi? Apakah pernah tinggal kelas atau bagaimana? Tidak. Tidak pernah.
Kalau boleh tahu selama sekolah ini adakah kesulitan di bidang studi? Bidang studi Iya, yang kau sangat menyulitkan gitu. ada bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Bagaimana misalnya kalau kamu punya tugas di bahasa Inggris, bagaimana cara kamu mengatasinya? Iya, belajar bahasa. Nonton Belajar. film-film bahasa Inggris supaya lebih paham bagaimana pengucapannya gitu. Kalau kamu ada tugas bahasa Inggris itu bagaimana caranya kamu kerjakan? Kamu bisa minta orang tua atau kamu kerja sendiri? Iya. Minta bantuan teman. Nilai prestasi apa yang sesuai harapan? Misalnya, Seni budaya. oh saya ini budaya. Terus sesuai harapan kamu nggak? Misalnya Sesuai. sesuai. Jadi kamu lebih ke minat seni budaya ya? Iya, betul. Bagaimana gambaran diri saudara tentang kemampuan dari saudara yang miliki? Maksudnya tanggapan saudara. Kalau kemampuan kurasa kayak kemampuan yang bisa dikembangkan. Terus bagaimana tanggapan dari saudara lain? Biasa-biasa ya. Biasa aja. Iya. Kau boleh tahu apakah ada sekolah favorit? Ada Sekolah apa? sekolah Tarung Nusantara. Tapi nggak kecapeannya. Tidak. Apakah bidang studi yang paling kau minati? Seni budaya. Seni budaya. Kalau boleh tahu kan ini ada pekerjaannya ya, sekarang kerja. Kalau boleh saya tanya riwayat pekerjaannya ya. Bisa. Mulai bekerja pada tahun berapa? 2025. 2025. Alasan bekerja itu karena apa? Share pengalaman. Dari pengalaman. Bisa diceritakan riwayat jabatannya atau pekerjaannya? Jabatan itu negara bisnis konsultan. Oh, jabatan kamu sebagai bisnis konsultan. Iya. Selama kamu tamat sekolah ini kamu nggak sering pindah-pindah kerja atau pertama kali kamu kerja? Pertama kali. Oh, sudah berapa lama ya kerjanya? Baru 1 bulan lah kurang lebih. Kau pernah dapat promosi jabatan? Belum. Selama kamu kerja ini apakah puas dengan pekerjaannya sekarang? Lumayan puas. Puas. Iya. Senang ya dengan pekerjaannya. Iya, senang. Terus misalnya kalau kamu sudah dapat gaji ini, bagaimana cara kamu mengelolanya untuk kebutuhan atau keinginan? Uang? Iya, misalnya kalau dapat gaji ini, bagaimana cara kamu? Kalau dapat uang, tunjuk kita kita lebih utamakan yang prioritas, misal biaya kuliah. Kalau masalah nongkrong itu urusan belakang saja. Jadi kamu lebih mementingkan kebutuhan ya? Iya. Saya mau nanya emosi kamu, tidak apa-apa ya? Apakah kamu suka melamun? Tidak. Tidak. Apa kamu punya perasaan iri atau kamu tidak ada perasaan iri? Kalau iri-iri ada, tapi bukan iri kebencian. Kamu pernah nggak melihat prestasi orang itu tapi kamu menginginkannya juga? Iya. Pernah kepikiran? Pernah. Kamu usahakan gitu? Ya, usahakan. Terus bagaimana tercapai? Tidak. Apa kamu suka mencari pertolongan? Tidak. Tidak suka mencari pertolongan.
Apa kamu suka teliti dan rapi? Misalnya kamu kerjakan sesuatu gitu. teliti dan rapi. Iya, misalnya kamu kerjakan tugas itu, kamu mengerjakan apa? Tidak teliti. Tidak. Kalau rapi, Ya rapi. oh rapi ya. Kamu lebih senang keluar di rumah atau lebih senang Di luar. di luar? Ya. Boleh tahu alasannya apa? Tentunya kayak lebih ketemu orang-orang baru itu kerja sekali. Kau boleh tahu ini pribadi ya, tidak apa-apa ya. Apa cita-citanya? Kalau sini itu abdi negara. Abdi negara. Apakah usaha yang dilakukan sudah mencapai atau belum? Ya lumayan lah, lumayan. Lumayan. Kalau boleh tahu apa motivasi diri kamu? Tentunya itu dari dorongan keluarga dan cita-cita dari kecil. Dari dorongan keluarga ya, Ya. dan cita-cita kamu dari kecil. Ya juga. Apa kamu sudah merasa lelah untuk mencapainya? Tidak. Tidak, tapi tetap semangat. Ya, bukan. Dan tapi hasilnya tetap ya begitu aja ya. Ya, Apa kamu merasa puas atau tidak puas? apanya? Pencapaian kamu Belum. belum, tetap terus mencoba ya. Iya. Oke. Saya terakhir ini saya mau tanya relasi sosial kami ya. Oke. Apakah punya teman Punya. teman wanita atau pria? Dua-duanya. Dua-duanya. Rata-rata berapa usia mereka? Sebaya. Oh, sebaya ya? Ya. Apa kamu punya sahabat di antara teman kamu ini? Tidak. Tidak ada ya? Sekedar teman saja. Sekedar teman gitu. Selama kamu punya teman ini, apakah punya masalah pergaulan atau berhubungan dengan orang lain gitu? Tidak. Tidak ada. Jadi nggak ada permasalahan ya sama teman. Ya. Misalnya tiba-tiba kamu dapat masalah ini, bagaimana cara kamu untuk mengatasi situasi itu? Dapat masalah. Iya, Ya diselesaikan Pak. jadi kamu selesaikan ya. Ya. Kamu lebih senangnya bergaul sama teman kamu. Ya itu sudah. Terus bagaimana sikap terhadap keluarga? Kalau siap keluarga ya bagus juga semua gitu. Baiknya anak ke orang tua. Di antara teman kamu ini, kamu senang jadi pusat perhatian? Tidak. Tidak. Ya. Selama kamu berteman ini, kamu merasa aman? Aman. Aman. Jadi kamu lebih percaya diri. Sebelumnya ini agak privasi, tidak apa-apa ya. Kamu punya kekasih? Tidak. Oh, tidak ada. Oke, ini pertanyaan terakhir aku ya, tidak apa-apa ya. Apa-apa. Oke. Di antara teman kamu ini, apa kamu dikagumi ya orang lain? Maksudnya? Maksudnya apa ya, menghargai kamu gitu? Ya. Ya. Itu aja yang saya mau dibicarakan ya, salah ya. Dan semoga ya jurusan yang kamu tentukan itu bisa lah untuk pilihan karir kamu ke depannya ya. Oke. Ya, dan mohon maaf juga ya karena ini agak lama gitu, dan rewardnya juga nanti saya kasih ya. Ya. Ya, itu aja yang saya mau sampaikan. Cukup sekian dan terima kasih. Ya.